Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdiansa, NIM 2015069 dari kelas BKPI 1C dengan mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Gustin MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil review saya yang bertema hak dan kewajiban sebagai dasar nilai intrinsik warga negara dalam membentuk masyarakat sipil, yang dikutip dari jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Fahdian Ramadhani Samsuri. Sejarah tentang kewarganegaraan. Pada abad ke-8 SM, negara kota disebut sebagai polis, merupakan tempat tinggal warga negara dengan wilayah dan jumlah penduduk terbatas. Untuk menjadi warga polis, ada dua faktor penentu, yaitu komitmen terhadap kesejahteraan polis dan berkapasitas dari kebiasaan orang Yunani untuk berpikir secara abstrak. Kewarganegaraan adalah keanggotaan individu yang pasif dan aktif di negara bangsa dengan hak dan kewajiban universitas tertentu pada tingkat kesetaraan yang ditentukan. Konsep kewarganegaraan ini dapat ditinjau dari 4 penjelasan sebagai berikut. 1. Kewarganegaraan dimulai dengan menentukan keanggotaan di suatu negara. 2. Kewarganegaraan melibatkan hak dan kewajiban aktif dan pasif. 3. Hak kewarganegaraan adalah hak universal yang disahkan menjadi undang-undang, diimplementasikan untuk semua warga negara, dan tidak informal, tidak disengaja atau partikular. Dan 4. Kewarganegaraan adalah pernyataan kesetaraan dengan hak dan kewajiban yang seimbang dalam batas-batas tertentu. Sebagai warga negara yang memiliki keanggotaan di suatu negara, warga negara yang transformatif akan mengambil tindakan untuk mengimplementasikan dan mempromosikan kebijakan, tindakan dan perubahan yang dikonsisten dengan nilai-nilai seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan. Warga negara transformatif menggambarkan 3 konsepsi warga negara yang baik. 1. Bertanggung jawab secara pribadi. 2. Partisipatif. Dan 3. Berorientasi keadilan. Warga negara adalah seseorang yang pergi untuk membantu sesama warga negara yang jatuh merasakan kegagalan dengan turut campur tangan ketika ia mampu mencegah tindakan kriminal yang berlangsung atau telah terjadi. Pemetaan hak dan kewajiban mengacu pada hak-hak sipil seperti keadaan hukum keberadaan dan hak-hak politik sebagai kekuatan hukum melakukan. Membantu untuk menjelaskan secara mendasar keempat hak berikut. Dalam istilah being, menjadi, seseorang berarti memiliki hak secara pasif, dan doing, melakukan, berarti seseorang memiliki keterkaitan dalam menciptakan hak. Merupakan proses aktif yang dijelaskan oleh kekuasaan. Dalam menyusun tipologi hak kewarganegaraan, hak dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang publik dan privat. Hak-hak publik meliputi hak sipil dan politik, digunakan untuk membantu mengembangkan undang-undang publik, sedangkan hak privat melibatkan intervensi terhadap kesejahteraan individu, baik di rumah maupun tempat kerja, atau membantu penciptaan hak pada ranah privat seperti organisasi dan pasar. Hak hukum terdiri dari 5 elemen yang meliputi hak prosedural, hak ekspresif dan kontrol tubuh, hak properti dan layanan, serta hak organisasi. Hak politik terdiri dari 4 elemen yang meliputi hak pribadi, hak organisasi, hak naturalisasi, dan hak oposisi. Hak sosial terdiri dari 4 elemen yang meliputi hak pengaktifan dan pencegahan, hak peluang, hak distribusi, dan hak kompensasi. Hak partisipasi terdiri dari 3 elemen yang meliputi hak intervensi pasar tenaga kerja, hak perusahaan dan birokrasi, dan hak kontrol modal. Mungkin hanya itu analisis dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf.
kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.